Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Jumpa lagi bersama saya di sini di Baba Dakwah Channel. Baik saudara, kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita berbicara lagi di sini. Ini saudara berangkat dari sebuah video saudara. Ada obrolan, ada diskusi antara Ustadz Nuruddin dan Dr. Richard. Beliau diskusi tentang Tuhan, saudara. Menarik nih, saudara. Tentang Tuhan, ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bahasa yang diambil yang menarik nih, berupa pertanyaan. Kenapa Tuhan itu tidak muncul satu kali, gitu. Artinya, kenapa sih Allah itu nggak pernah muncul satu kali pun? Kenapa sih Tuhan itu nggak pernah menampakkan diri gitu, menampakkan diri satu kali pun? Gitu saudara, menarik saudara. Artinya, kenapa sih Tuhan itu nggak bisa dilihat dan bla 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 gitu. Untuk lebih lanjut nanti kita ngobrol lagi, kita saksikan dan simak video yang berikut ini dulu saudara. Oke, saya nggak nonton secara full. Oke. Tapi saya tanya lagi di sini. Bagus, ya. bagus. Saya tanya di sini lagi. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Sesuatu yang bersifat indrawi, untuk meneliti dan membuktikannya, kita menggunakan panca indera. Betul. Menggunakan observasi indrawi. Setuju. Ya kan? Para saintis meneliti itu virus, meneliti berbagai macam komponen di alam semesta ini. Karena terlihat. Bagus, itu satu. Sensasi terasa. Bagus. Pas ya. masuk ke dalam tubuh, ada sesuatu. Iya kan? Nah, menyangkut Tuhan, sekarang kita tanya bersama, Tuhan ini bersifat indrawi atau non-indrawi? Tidak. Non-indrawi. Untuk membuktikannya, mau tidak mau, kita menggunakan rasionalitas. Oke. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti nggak ada kan? Oke, saya sepakat. Oke. Dan ini juga pertanyaan, kadang-kadang bukan pertanyaanku. Kadang-kadang Banyak kita orang. ngambil pertanyaan banyak orang dan Bagus. ilmiah kulampirkan Mewakili di sini. pertanyaan orang. Iya. Mewakili pertanyaan orang. Iya. Kadang-kadang bukan pertanyaan. Iya. Jadi jangan dibilang nanti aku bebel ya. Oke, pertanyaan saya adalah jutaan tahun bumi ini dibuat, ada, Kenapa Tuhan? semesta ini ada, kenapa Tuhan tidak pernah muncul satu kali pun? Bagus. Kalau Tuhan tuh menampakkan dirinya di alam, Tuhan terbatas dong pada akhirnya. Sesuatu yang terbatas itu layak nggak sih disebut sebagai Tuhan? Oke, itu menurut persepsi kita kan. Tapi kan Tuhan sebenarnya bisa muncul dalam bentuk sempurna dalam pemikirannya dia sendiri. Sempurna bagi kita kan berbeda sempurna bagi Tuhan. Tapi ketika masuk ke dalam dimensi alam, dia akan tunduk pada dimensi alamiah. Iya, bagaimana dia akan terbatas kan pada bagaimana akhirnya. jika tapi dia mampu kan melakukan itu. Nah, sangat mampu dong pasti melakukan itu. Mampu dalam hal apa? Melakukan muncul, karena kan ini kan semua barang ciptaan dia. Semua ini adalah di bawah ciptaan dia, gitu kan. Artinya dia walaupun menurut tadi sempurna, dia kan mampu untuk muncul menunjukkan diri bahwa apa sih yang kalian perdebatkan? Inilah aku yang menciptakan kalian semuanya. Saya rasa kalau dengan seperti itu, sekali lagi ya, aku orang beragama, aku orang yang percaya. Iya, saya paham. Saya cuma berlogika saja. Tapi kalau misalnya Tuhan itu muncul seperti ini, itu gak bakal ada, gak bakal ada orang ateis gitu ya. Itu semuanya beriman semuanya. Tapi dunia gak seru loh kalau kayak gitu tuh. Hah? Gak ada perdebatan saya dengan guru gembul loh kalau kayak gitu tuh. Iya kan? Gak seru loh, peradaban tuh gak akan muncul semegah itu loh. Dan dia keluar nih, semua dari Amerika sampai Alaska sampai Indonesia semuanya bisa lihat apa sih yang kalian debat. Iya, jadi makhluk dong pada akhirnya Tuhan itu kalau masuk ke dalam alam. Gede di langit gitu. Dimensi. Iya, bagaimanapun segede apapun dia, kalau masuk ke langit, masuk ke bumi dan langit, dia menjadi bagian dari alam. Atau muncul di TV. Logik kita itu begini. Nonton tiba-tiba TV ganti. Iya. Ada jawaban lain. Saya kira itu salah satu hikmahnya apa? Supaya manusia itu jujur dengan rasionalitasnya masing-masing. Tuhan tuh menguji. Jadi gini, ada ayat dalam Al-Quran, kalau Tuhan itu mau, Tuhan itu bisa membuat semua manusia beriman. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Tuhan itu mau, niscaya semua yang ada di atas muka bumi ini beriman semuanya. Kalau Tuhan mau. Tapi kan Tuhan tidak menghendaki itu, kenapa? Kenapa? Pertama, Tuhan itu menghendaki kita sebagai makhluk yang bebas. Bisa memilih.
kita punya akal, kita punya nurani, kita punya panca indera, kita dibekali bekal. Dengan bekal itu Tuhan ingin kita menjemput pilihan kita masing-masing. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Luar biasa saudara, diskusinya luar biasa. Jadi Ustadz Nuruddin dan Dr. Richard ini bukan dalam rangka mengungkit-ungkit masalah Tuhan dan tidak punya niatan yang macam-macam ya. Maksudnya beliau berdua cuman sekedar diskusi ilmiah gitu. Jadi berlogika aja gitu. Jadi tidak ada tujuan apapun. Saya pun juga dan kita semua berdiskusi di sini, berbicara di sini bukan ada tujuan yang macam-macam, tapi kita berbicara ilmiah gitu kan. Jadi gini saudara, tadi ditanya, ya namanya orang bertanya ya, kan sah-sah saja, nggak ada yang salah dalam pertanyaan. Namanya orang mau nanya gitu loh, mau ingin paham gitu, ingin memahami sesuatu boleh-boleh aja kan gitu. Jadi kalau memang Tuhan itu ada, buktikan, ya gitu saudara. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Kalau memang Allah itu ada, buktikan. Nah tentunya tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Ustadz Nuruddin, dan beliau menjawab di video panjangnya bahwa Tuhan itu non indrawi. Sementara penglihatan kita, pandangan kita itu indrawi, saudara. Karena Tuhan non indrawi, maka harus dicerna dengan rasio, dengan akal, dengan pikiran dan lain sebagainya itu. Jadi sebenarnya ya bukti adanya Tuhan itu memang adanya alam semesta ini, langit, bumi dan segala isinya gitu. Cuman orang-orang kayak orang-orang ateis gitu saudara, orang-orang yang tidak beragama, yang mengedepankan materi, akal, logika itu nggak percaya gitu, nggak langsung terima alasan itu bahwa bukti adanya Tuhan itu adalah adanya semesta alam. Nggak gitu, mereka punya asumsi bahwa alam ini ada dengan sendirinya, ada dengan proses evolusi gitu. Jadi memang ada dengan sendirinya, dengan berevolusi gitu dan lain sebagainya. Cuman kita sebagai orang beriman nggak gitu. Jadi bukti memang adanya Tuhan itu, adanya Allah itu, ini semesta alam yang membuktikan. Misalnya nih, bukti adanya akal adalah karya, gitu kan? Ini ada meja, ada kursi, ada bangunan, ada jalan, ada struktur, ada alat-alat elektro, ada handphone, ada laptop, ya kan? Ada mesin ini, mesin itu, mobil, motor dan lain sebagainya. Itu membuktikan adanya akal, saudara. Buktinya adanya akal. Sementara akal itu non materi, nggak bisa dicerna oleh indera. Benar nggak? Ya kan? Jadi saya percaya ada akal karena buktinya ini. Ada benda-benda yang sudah dibikin melalui proses pemikiran, kan gitu. Dan dibantu oleh indera yang ada, oleh anggota badan. Akhirnya tercipta sebuah karya, saudara. Sementara akal, ayo cari akal kita di mana, saudara? Seperti apa warnanya, baunya, rasanya, gitu kan nggak kelihatan. Tapi orang ada yang ngomong, nah, ya akal itu kan ada di otak, gitu. Jadi percaya ada akal karena ada otak. Enggak, bukan gitu. Yang saya tanya, memang sih dari otak sih itu sebagai bungkus aja, sebagai bungkus gitu. Di otak, misalnya kita belah kepala kita, ada akal nggak di situ? Nggak ada, yang ada otak.
Makanya saya percaya ada akal karena ada otak. Sementara Tuhan apa sih? Nah, misalnya nih gini nih. Kalau otak itu sebagai satu-satunya tempat di mana akal berdomisili, bagaimana dengan hewan? Kambing punya otak. Sapi punya otak. Kebo juga punya otak. Tapi kebo, kambing, sapi, kucing dan lain sebagainya, dia nggak bisa berkarya. Padahal punya otak loh. Dia nggak bisa bikin meja, nggak bisa bikin jalan, nggak bisa bikin jembatan, komputer, alat elektronik, nggak bisa dia. Mereka hewan-hewan ini nggak bisa, padahal punya otak. Kenapa manusia bisa? Kan gitu. Jadi di hewan itu nggak ada akal, di manusia ada akal. Kan makanya manusia disebut al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir, bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Itu bedanya. Makanya akal saja nggak bisa kita lihat, apalagi yang menciptakan akal itu, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan. Itu satu. Jadi perbandingan yang pertama, kalau ditanya apa sih buktinya adanya Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, buktikan. Ya ini. Orang beriman akan percaya. Orang yang tidak beriman, tidak ada iman di dalam hatinya, nggak bakal percaya. Sampai kapanpun. Nggak bakal nerima alasan itu. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat berapa itu? Di ayat ketiga ya. Ayat ketiga. Dan ayat sebelumnya. Hudal lil muttaqin. Hidayah itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hidayah nih, petunjuk saudara, itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Adalah mereka-mereka, orang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang beriman terhadap hal-hal gaib. Nah, masuk ke dimensi iman. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal-hal yang gaib. Termasuk yang gaib adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Quraisy Shihab bilang bahwa Allah itu adalah gaib mutlak. Kan gitu. So gaib-gaibnya gaib. Allah itu segaib-gaibnya gaib. Gitu. Kalau misalkan ini tembok, di belakang tembok kita nggak tahu, itu namanya gaib. Tapi dia bukan gaib mutlak. Kalau gaib mutlak adalah memang nggak bisa sama sekali saudara diakses, nggak bisa diakses dengan indera. Jadi manusia ini diuji oleh Allah untuk bagaimana mereka percaya kepada yang gaib. Ini ujian buat orang beriman, buat kaum muslimin, muslimat. Ini salah satu ujian berat bagi semua manusia pada umumnya. Semua manusia diuji oleh Allah. Apakah kalian percaya dengan gaib? Kalian yang percaya dengan gaib, maka kalian beruntung. Kalian yang tidak percaya dengan gaib, maka kalian celaka, jadi kafir. Nah, gaib di sini saudara, misalnya kita ini ada nih. Misalnya kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Bil ghaibi itu saudara, yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah dan utusan-utusan Allah. Maksudnya beriman, rukun iman nih saudara. Termasuk juga yang gaib Allah. Wa jannatihi, dan sorganya Allah, wa narihi, nerakanya Allah, wa liqaihi, dan perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah, itu wajib kita imani dan masih gaib. Masih gaib saudara. Al hayati ba'dal maut wal hayati ba'dal maut, kemudian kehidupan setelah kematian, itu masih gaib dan kita wajib imani. Wal ba'si,
kemudian bangkit setelah kematian. Nah itu gaib, saudara. Ujian buat kita. Kalian yang beriman kepada gaib, termasuk yang paling gaib itu ada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalian yang beriman yang demikian itu. Kalian yang masih cari-cari Tuhan, cari-cari Allah, harus berbentuk dalam materi. Nah, itu indikasi kalian tidak dapat hidayah. Nauzubillah. Alhamdulillah kita orang-orang beriman, ketika diberitakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran atau hadisnya bahwa Allah itu gaib, termasuk yang gaib, percayalah bahwa Allah itu ada. Percayalah bahwa Tuhan itu ada, walaupun bukan nampak seperti materi-materi yang lain. Bagi kalian yang beriman, beruntunglah. Berarti kalian masuk dalam kategori hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalianlah yang bertakwa. Bagi kalian yang tidak percaya, tidak lulus dengan ujian yang tadi, karena tidak nampak, karena tidak kelihatan mata, karena tidak berasa tidak dirasakan oleh indera, kemudian kalian gak percaya, celakalah kalian. Kalian termasuk yang kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama, saudara. Jadi dalilnya itu, alladzina hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan hanya percaya orang bertakwa itu, tapi dirikan sholat. Kemudian ada juga, saudara, tadi yang dipertanyakan ya, kenapa sih Tuhan itu tidak nampak satu kali? Ini lebih menarik lagi. Artinya, kenapa sih Allah itu, Tuhan itu nggak pernah muncul, ya, nggak pernah muncul satu kali pun. Tujuannya apa? Ya biar selesai perdebatan ini, kan gitu. Inilah aku yang kalian perdebatkan. Lagi-lagi kembali kepada yang tadi. Kalau ditanya kenapa tidak muncul, ya memang tidak muncul, tapi ada. Allah itu tidak muncul, Tuhan itu tidak bisa muncul, bukan tidak bisa muncul, tidak muncul, ya. Tapi ada. Kenapa nggak bisa kelihatan? Loh, pertanyaan selanjutnya, kalian ngelihatnya pakai apa? Ayo coba saya nanya nih. Misalnya yang bertanya. Ada kan non-muslim itu, banyak non-muslim yang nanya gini, saudara. Kenapa sih Tuhan umat Islam itu nggak kelihatan? Kalau Tuhan kami fotonya ada, kan gitu. Fotonya ada, Tuhan kami ada fotonya. Kemudian patungnya ada, kelihatan. Tuhan umat Islam kenapa sih nggak kelihatan? Nggak relevan banget gitu, nggak masuk akal banget Tuhan manusia, Tuhan umat Islam karena nggak kelihatan. Nah, saya nanya nih. Kalian bertanya, Tuhan itu nggak kelihatan, tapi ada. Tuhan itu tidak muncul, tapi ada. Tuhan itu tidak menjelma, Allah itu tidak menjelma, tapi ada. Allah itu tidak nongol, tapi ada. Tapi kenapa nggak kelihatan? Nah, saya nanya balik nih. Kalian ngelihatnya pakai apa? Pakai mata dong, ya kan? Ngelihatnya pakai mata. Loh, mata itu dicipta untuk sesuatu yang materi atau non materi? Jawabannya apa? Mata orang yang bertanya, mata kita lah. Mata kita, jangan ke orang ya. Mata saya lah, misalnya. Mata kita itu dicipta untuk melihat yang materi atau non materi? Jawabannya kita pasti sepakat tuh. Mata dicipta hanya untuk yang materi, yang bisa diraba, bisa nampak. Sementara pertanyaan tadi, kenapa sih Tuhan tidak pernah muncul satu kali pun nggak pernah muncul? Kita lihat kata muncul, kata nampak,
kata nongol, kata menjelma, itu semuanya materi. Yang nggak mungkin nampak, yang nggak mungkin muncul, yang nggak mungkin nongol, yang nggak mungkin menjelma, karena bahasa-bahasa itu bahasa untuk materi. Ya kan? Sementara kita oleh Tuhan, oleh Allah, diberi mata itu untuk sekedar kamera. Di situ ada lensa. Coba kamera kita mengambil gambar atau merekam gambar, merekam aktivitas. Bisa nggak merekam sesuatu yang non materi? Angin, suara, ya kan? Angin, suara, misalnya, bisa nggak disadap oleh kamera? Bukan ininya ya, bukan penyimpanannya yang kita omongin, gambarnya. Ketika di kamera, ketika di lensa, suara dan angin itu, kalau suara ya muncul suara. Kalau angin ya mungkin ada hembusan-hembusan gitu, muncul suara. Tapi bendanya tetap nggak nampak. Bendanya tetap nggak kerekam di kamera itu. Angin bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, juga suara. Kayak nih ngomong nih. Dari tadi kita ngomong. Yang terekam oleh kamera suara, tapi bentuknya kagak ada. Bentuknya kagak ada, saudara. Kenapa Tuhan tidak muncul satu kali pun? Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Allah telah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, dia tidak tercapai oleh penglihatan. La tudrikuhul absar, dia tidak dicapai penglihatan mata. Tapi wa huwa yudrikul absar, tapi ia melihat segala penglihatannya. Segala penglihatan. Penglihatan tidak bisa menembus Allah. Penglihatan tidak bisa menembus Tuhan, tapi Tuhan bisa menembus penglihatan kalian. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tuhan itu Allah sudah jelaskan. Bukan begitu kata Allah. Kalau kalian mau melihat aku, bukan begitu. Kalian gak bisa melihat aku. Kalian gak bisa melihat aku. Coba kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia pernah minta melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kejadian ini, saudara? Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke sebuah gunung, Gunung Turi Sina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina. Walamma tatkala jaa Musa, Nabi Musa alaihissalam datang limiqatina, pada waktu yang kami tentukan. Nah, ini Nabi Musa selama 40 hari di gunung. Ketika Musa sudah sampai pada waktu yang ditentukan di gunung itu, kata Allah dalam tafsir Jalalain,
disebutkan bil kalami fihi, untuk kemudian Nabi Musa diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamahu rabbuhu, kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam tafsir, bila wasitotin, tanpa perantara antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung berkomunikasi, saudara. Bila wasitotin kalaman sami'ahu min kulli jihatin. Tiba-tiba Nabi Musa dengar firman Allah Subhanahu wa taala itu dari segala penjuru. Nabi Musa dengar firman Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru. Akhirnya mungkin Nabi Musa itu penasaran, saudara. Saking indahnya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa penasaran, saudara. Apa kata Nabi Musa? Qala rabbi arini. Qala rabbi arini, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Rabbi arini, wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu padaku. Anzur ilaik, agar supaya aku bisa melihatmu. Ya Allah, tampakkan dirimu agar aku bisa melihatmu. Penasaran Nabi Musa, saudara. Bahkan dalam tafsir, arini nafsak, tampakkan dirimu, azatmu. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Ini jawaban Allah, saudara. Qala lan tarani. Qala lan tarani. Engkau tidak akan sanggup melihatku, wahai Musa. Qala lan tarani. Kamu tidak akan sanggup melihatku, Musa. Bukan tidak bisa. Tidak akan pernah sanggup. Di sini pakai lan, saudara. Lan, nggak pernah. Nggak pernah akan bisa. Sampai kapanpun. Di surga pun itu masih ikhtilaf para ulama, saudara. Apakah kita bisa melihat Allah, hakikat Allah, atau sekedar sesuatu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga? Masih ikhtilaf para ulama. Di sini pakai lan, nggak pernah. Qala lan tarani Musa, kamu nggak akan pernah bisa melihatku. Bukan nggak bisa dilihat Allah, tapi nggak bisa. Gitu, terbatas kamu. Dengan bahasa lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 28, wa huwa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia lemah. Hei manusia, kamu lemah. Apa yang kamu bisa? Kamu lemah. Walakin, kata Allah, walakin dur ilal jabal. Gini aja Musa, kalau kamu berkeinginan melihatku, gini aja. Sementara kamu tidak bisa, tidak akan mampu kamu. Tidak akan mampu. Gini, walakin dur ilal jabal. Lihat gunung itu. Lihat gunung itu. Kenapa disuruh ngelihat gunung? Dalam tafsir, saudara, alladzi huwa aqwa minka. Dalam tafsir nih, kenapa Nabi Musa disuruh ngelihat gunung? Karena gunung itu adalah sesuatu benda atau benda yang lebih kuat dari Musa, dari kamu. Gunung itu kan gak bisa diterpa angin, saudara. Artinya kokoh. Benda kuat di dunia ini, di antaranya yang paling kuat adalah gunung. Yang paling kuat, nancap dia, gak bergerak. Makanya Allah suruh Nabi Musa alaihissalam lihat gunung yang kuat itu. Apa yang terjadi?
Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Allah. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Musa, lihat gunung tuh. Entar aku tampakkan sesuatu kepadamu. Kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, artinya nggak berubah. Kalau gunung itu kuat menerima apa yang aku tampakkan, kamu bisa melihat aku. Gitu. Kemudian apa yang terjadi di ayat selanjutnya? Falamma tajalla rabbuhu. Ketika Tuhan Nabi Musa itu menampakkan kekuasaannya. Dalam tafsir saudara, ayyadhaharu min nurihi. Allah Subhanahu wa taala tampakkan cahaya. Dalam tafsir Jalalain ya. Cahaya itu ayyadhahara min nurihi qadra nisfi unmulatil hinsir. Cahaya yang ditampakkan oleh Allah itu seperti setengah ujung jari kelingking. Setengah ujung jari kelingking. Kecil banget. Allah menampakkan cahaya setengah jari kelingking, kecil banget. Jadi falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ditampakkan ke gunung itu, ja'alahu dakka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan ketika Allah menampakkan cahaya di gunung itu, ja'alahu dakka, maka gunung itu dijadikan hancur lebur. Gunung itu jadi hancur lebur karena tidak mampu menahan apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan Allah. Bukan Allahnya loh. Ada cahaya yang ditampakkan oleh Allah, kalau gunung itu kuat terima cahaya ini, kamu akan melihat, kata Allah. Kalau enggak, ya enggak. Enggak bisa. Gunung aja enggak kuat, apalagi kamu, Musa. Gitu, kata Allah. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Pingsan, saudara. Padahal yang kena gunung. Yang kena gunung. Bukan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa takjub melihat itu, dan terjadi sesuatu dalam rohaninya, maka pingsanlah Nabi Musa alaihissalam. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, ketika Nabi Musa siuman dari pingsannya itu, qala subhanaka tubtu ilaik, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Merasa salah karena minta sesuatu di luar kebiasaan, minta melihat Allah, minta sesuatu yang tidak seukur, tidak sebanding dengan keadaan dirinya. Maka Nabi Musa merasa salah. Memang karena gini juga, saudara, Nabi Musa itu kan didesak juga sama umatnya. Ada 70 orang dari Bani Israel juga nuntut untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan mereka, orang-orang Bani Israel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka. Apa kata Bani Israel? Ya Musa lan nu'mina laka. Wahai Musa, kami tidak bakal beriman kepada kamu hatta narallaha jahra, sampai kami ini melihat Allah terang-terangan. Kalau kami melihat Allah terang-terangan, kami akan beriman, seolah-olah gitu bahasanya. Tapi kata ulama tafsir, walaupun Allah misalnya menampakkan diri, ditampakkan kepada mereka, muncul kepada mereka, mereka juga nggak dijamin beriman. Mereka juga nggak bakal beriman juga pada akhirnya. Ini cuman prank mungkin ya.
Jadi Bani Israel ini cuma prank doang. Karena mukjizat-mukjizat sebelumnya sudah ditampakkan oleh Allah, mereka nggak juga beriman. Mereka sering ngeprengin nabi-nabi, udah biasa gitu. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian mereka disambar halilintar, disambar petir. Ada yang mengatakan disambar tsunami. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka kemudian menghidupkan kembali. Wa antum tanzurun. Allah bilang mereka yang bertanya, mereka yang minta untuk melihat aku udah binasakan mereka. Kalian lihat sendiri gitu kata Allah. Kalian lihat sendiri. Kemudian saudara, kalau masih ngotot, misalnya nih kayak pertanyaan Dr. Richa tadi, kan Tuhan bisa, kan Tuhan itu maha kuasa, mampu melakukan. Ini loh aku, kan gitu. Ini loh aku yang kalian perdebatkan, kan Allah itu mampu memperlihatkan diri kepada manusia, kan Allah maha kuasa misalnya. Kalau begitu pertanyaannya, misalnya saya jawab gini saudara, misalnya nih Allah udah dituntut banget nih untuk menampakkan diri. Kalau saya jawab gini saudara, kalau Allah nggak mau, kalian mau apa? Ayo. Kalau Allah nggak mau yang demikian, kalian mau apa? Kamu mau apa? Langit, bumi dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diapain aja langit bumi ini beserta isinya, ya suka-suka Allah lah. Suka-suka Allah. Allah ciptakan manusia, hewan, pohon, langit, bumi, alam ini beserta isinya. Kemudian Allah mau apain aja makhluk ini, terserah Allah. Mau dijadikan manusia hebat, makhluk hebat, mau terbatas, mau cerdas, mau bodoh, mau sempurna, mau banyak kekurangan, ya suka-suka Allah lah. Kalau Allah tidak berkehendak untuk yang demikian, misalnya tidak berkehendak muncul, nampak, menjelma, nongol dan sebagainya, misalnya, kalau Allah tidak suka yang demikian, kalian mau apa? Kalian Allah yang ciptakan, kita ini Allah yang ciptakan. Gak bisa kita nuntut Allah, gak bisa. Apa? Pada akhirnya yang harus kita lakukan, diam, terima apa yang Allah takdirkan. Tugas makhluk diam kalau urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan kemauan Allah merah, biru, putih, hitam, mau apapun, terima itu. Allah udah bilang, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalian percaya aja kepada yang gaib. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Penglihatan kalian gak bakal tembus melihat Allah Subhanahu wa taala. Udah Allah bilang, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta lemah. Diam kamu lemah. Lemah saudara. Manusia, jangankan Allah yang sang kholik, sang pencipta, makhluknya aja banyak yang kagak kelihatan kok. Kenapa kalian gak nuntut? Kenapa kita juga gak nuntut? Gak pernah nuntut kan? Angin, suara, gak pernah kelihatan bentuknya. Kenapa gak kita nuntut itu? Jin, syaitan, malaikat, gak pernah kok kita lihat. Selain para nabi yang melihat malaikat dalam bentuk aslinya, misalnya Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang pilihan, mungkin manusia pilihan mungkin hanya merasakan ada jin, ada malaikat, ada gaib-gaib ini dan lain sebagainya. Itu pun juga terbatas, nggak sempurna juga ngelihatnya, mengetahuinya juga nggak sempurna saudara.
Jadi manusia itu lemah. Bisanya manusia itu, saudara, cuman manusia itu bisa berpikir, tertawa, menangis, itu aja. Lebih dari itu enggak sih. Dia hanya bisa berpikir, berkarya, punya akal. Dia bisa menangis ketika sedih, ketika gembira, ketika kesulitan. Dia bisa tertawa ketika bahagia, ketika ceria. Hanya itu aja. Jadi yang terakhir gini, ingatlah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu diciptakan lemah. Kemudian jangan permasalahkan mulu itu mata. Mata itu materi. Dicipta memang untuk melihat yang materi, yang non materi nggak bisa. Memang Allah nggak ciptakan di dalam tubuh kita ini sesuatu yang bisa melihat yang gaib, memang nggak cipta, nggak dicipta oleh Allah. Kenapa nggak dicipta oleh Allah? Ya suka-suka Allah lah. Mau jadiin manusia ini terbatas beginian. Suka-suka Allah lah. Suka-suka Tuhan lah. Karena semuanya sebagai ujian buat kita manusia. Apakah mereka bisa beriman atau kufur? Itu aja. Itu aja saya kira. Saudara, mungkin demikian saja, ini saja yang bisa kita obrolin, bisa kita omongin pada kesempatan kali ini, saudara ya. Ini bukan dalam rangka apapun, tidak punya tujuan apapun kecuali kita berbicara ilmiah. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan kalian juga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap di Baba Dakwah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.